Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa video ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu konfigurasi Samba server. Lalu di sini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang bab isi router. Di sini yang perlu kita siapkan adalah Debian dan Windows XP. Oke, kita langsung mulai saja videonya. Ini kita masuk ke Windows XP dulu dan harus masuk ke super user atau singkatannya itu SU sampai menandakan tanda pagar seperti itu. Maka kita mulai videonya. Di sini saya mengecek IP config-nya terlebih dahulu, apakah sudah terisi atau belum, dan seperti yang dilihat ternyata masih masih dalam settingan default atau belum terubah apapun. Maka dari itu kita di sini pertama-tama akan mengubah IP-nya terlebih dahulu, IP Debian dengan mengetikkan nano etc plus network plus interface, harus pakai S ya teman. Interface harus pakai S. Kalau tidak pakai S ya tidak akan bisa masuk, alias salah. Oke, kita next saja, kita play. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, LO-nya itu kita hapus, kita ganti ke ETH0. Yang bawah juga kita ganti ke ETH0. Lalu untuk loopback-nya kita hapus juga, kita ganti static. Karena kita di sini akan menambahkan IP secara manual. Kalau secara otomatis itu kita menggunakannya DHCP. Sekali lagi, kalau ingin menggunakan menambahkan IP sendiri itu kita menggunakan static. Oke, selanjutnya kita menambahkan IP. Nah, IP yang kita tambahkan di sini itu adalah IP dari jaringan yang terkoneksi di sini. Jadi kita sebelum menambahkan IP, karena kita ingin menyambungkan PC router, kita harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Ini di sini, nah di sini contohnya harus terhubung dengan internet terlebih dahulu. Lalu kita cek IP-nya, lalu IP dari internet tersebut kita masukkan ke Debian. Nah, di sini kita ikutin saja langkah-langkah yang dalam modul yang di-share oleh Pak Bukarobin. Lalu setelah mengisi IP, kita di sini akan mengisi IP terlebih dahulu. Terdiri dari address, netmask, network, dan broadcast. Broadcast dan gateway juga jangan lupa. Dan sekali lagi, gateway itu tidak boleh beda. Gateway itu harus sama agar bisa terhubung antara Debian dan Windows XP. Oke, yang diartikan sama itu adalah angka bagian belakang ini. Kalau dari gateway-nya Windows XP 1, maka dari Debian harus mengikuti 1. Karena yang ini, yang 43, ini tuh bisa kita anggap sebagai IP, bisa kita anggap sebagai identitas lah. Contoh, ini identitasnya angka 43, yang ini ternyata kita kasih K10 seperti itu. Nah, yang satu ini tuh intinya gitu. Jadi ini kan kita menggunakan IP kelas C. Kelas C itu terdiri dari 192, 168, titik-titik dan titik-titik. Oke, kita lanjut saja. Yang kedua itu adalah IP Debian dengan mengetikkan ifs eth1. Di sini jangan lupa kita ketikkan dulu eth1. Dan di sini adalah IP dari Debian yang akan kita akan di sini. Lagi address, kita ketik lagi address. Nah, di sini address, lalu IP-nya Debian 192.168.10.2. Dan saya akan
beritahu kepada Pak Mukarrabin juga kalau ini adalah video replay asli dari konfigurasi saya dan teman saya, yaitu Mas Amala yang sudah ada di video yang awal, yang di bagian instalasi VirtualBox, Windows XP dan Debian Server. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya perlu menjelaskan konfigurasi saya itu sendiri. Itu dikarenakan di sini karena kita satu kelompok 2 orang, jadi kami membagi kerjaan. Jadi yang Mas amalannya itu membuat makalah dan saya yang akan menjelaskan konfigurasi. Karena di sini konfigurasinya lumayan banyak, ada sekitar 9 konfigurasi. Tapi saya di sini tidak semua konfigurasi saya coba karena ya seperti yang dibilang oleh Bapak Mukarrabin Infom, pasti ada gagalnya karena ini itu adalah first time kita mencoba sendiri, jadi ya tidak semua konfigurasi yang saya coba di sini itu berhasil. Oke, kita lanjut saja untuk videonya. Di sini kita menambahkan IP Debian dan gateway-nya. Kita percepat saja karena ini IP Debian itu sama, kita percepat. Nah, setelah ini kita Ctrl X lalu kita yes. Nah, sini kita memasuki masukkan IP-nya Windows XP terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita pergi ke control panel, lalu kita pilih network and internet connection, lalu kita pilih network connection, lalu kita properti local area connection-nya, kita pilih IP yang paling bawah. Nah, di sini sebenarnya sudah ada IP-nya. Tapi di sini karena kita akan menggunakan PC router, maka DHCP-nya DNS-nya akan kita isi. Dan di dalam modul ini, kita ulangin dulu videonya. Di dalam modul ini tertulis DNS servernya itu adalah 8.8.8.8, jadi 4 kali harus ada ya. Karena biasanya kalau dari itu sudah ada, maksudnya sudah ada dari dengan Windows XP-nya. Jadi kita hanya mengetikkan angka saja. Kalau di Debian kan kita harus mengetik secara manual kayak 192, terus kita kasih titik, baru 168, kita kasih titik lagi, terus 10, kasih titik lagi, baru 1, seperti itu. Oke, kita next lagi, karena kita sudah mengisi servernya. Kita backup, lalu kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oh, ternyata belum play. Oke, di sini saya tunggu. Oke. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Di sini kita akan masuki ke Debian. Lalu ketikkan nano etc resolve.conf. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi name servernya di dalam Debian. Di sini, nah, Debian server kita isi ini IP-nya dari jaringan yang kita hubungkan di sini. Saya mengkonekkan jaringannya itu di WiFi kampus, yaitu MBAS Indonesia. Oke, lalu di sini kita klik kanan saja. Kita klik kanan, open network, lalu kita change adapter option yang di bawah itu. Lalu kita ke WiFi, kita klik kanan, kita status, lalu kita detail. Nah, terlihat IP-nya, IP dari dengan WiFi-nya kampus itu AS. Sini tertulis IP address-nya adalah 192.168.1. Maaf, saya ulang, 192.168.1.100. Dan untuk DHCP servernya ini yang di bawah ini
1.1 bersama dengan gateway-nya. Nah ini nanti kita masukkan ke Debian servernya untuk IP jaringan kita hubungkan ini. Oke, kita cepat saja. Nah, kita sudah ini. Oh, di sini karena ada kendala, saya kan sebelumnya menghubungkan ke jaringan ITB-AS Indonesia. Tapi karena waktu konfigurasi itu saya coba wifi-nya ternyata cukup lag. Di sini saya menggunakan wifi dari eh, PC yang terdapat di lab. Jadi di PC lab itu terdapat tempat YouTube. Dan kita bisa menghubungkan jaringan ke PC tersebut. Di sini tertulis namanya desktop. Oke, langsung aja kita play. Kita sambungkan ke ini. Karena sudah terhubung, kita cek lagi IP-nya. Kita klik kanan, kita status, lalu kita cek details. Nah, ini IP-nya ini. Nah, karena saya mengganti wifi-nya, jadi yang saya tulis adalah IP ke jaringan yang saya sambung saat ini, yaitu ini 192.168.1.196. Oke, langsung aja kita play. Dan kita sini menuliskan IP-nya. Nah, untuk IP-nya ini sudah 196. Harus dua ya teman-teman, karena di sini saya kembalikan ke tadi. Untuk name server yang IP address-nya itu yang awal ini, yang untuk DHCP yang bawah ini. Langsung aja kita ketikkan. Kalau sudah selesai, nah kita ketikkan 8.8.8, tidak boleh lebih dari 4 kali. Lalu kita Ctrl X, lalu yes. Lalu kita restart jaringannya. Sebentar, saya agak sedikit salah di sini. Sebenarnya kita ganti IP dulu, guys, teman-teman. Dikarenakan saya mengganti sambungan wifi-nya. Di sini saya akan menandakan sambungan dari wifi-nya, yaitu IP-nya itu 137. Kita ganti di sini karena ada sedikit trouble untuk jaringannya. Nah, kita ganti IP-nya, yang bawah gateway-nya juga, broadcast-nya juga sama, gateway-nya 137. Oke, setelah sudah selesai kita ganti IP-nya, kita Ctrl X, lalu kita yes, kita restart jaringannya. Di sini untuk restart jaringan itu /etc/.d. Sebentar. Saya ini adalah saya menambahkan di sini saya agak sedikit melakukan kesalahan dalam penjelasan. Jadi saya mengetikkan nano etc sys tl.conf. Nah, di sini perintahnya adalah menghilangkan tanda pagar pada script berikut. Scriptnya adalah net.ipv4.ip _forward sama dengan 1. Maksudnya menghilangkan tanda pagar di sini agar jaringan IPv4 ini dapat dijalankan. Karena dari sebelum yang dijelaskan oleh Pak Bukorobin itu, jika ingin mengaktifkan seperti sebuah perintah, di sini itu kan semua script konfigurasi di sini itu dikasih pagar itu agar mereka tidak aktif. Nah, di sini kita akan menghilangkan pagar yang ada di sini. Nah, itu pagar kita hapus. Pagarnya agar bisa aktif, kalau kita Ctrl X, yes. Karena sebenarnya di sini baru kita restart jaringan. Kita masih mengecek dulu. Oke, ternyata saya ada sedikit kesalahan. Ternyata saya masih belum di dalam video yang saya rekam.
itu ternyata masih belum mengerestart jaringan. Tapi di sini saya mengetikkan nano slash etc slash rc.local yang dimana di sini nanti kita akan memasukkan sebuah script di sini. Saya akan mengetikkannya. Kita kasih jarak dulu. Kita tidak. Oke, kita ketikkan saja untuk seperti perintah yang terdapat dalam modul. If table spasi strip T lalu nat strip up post routing strip J masuk warade. Nah, ini saya masuk warade. Sudah, kita kontrol E. Lalu yes. Di sini kita akan mulai start. Nah, di sini kita baru mulai start nih teman-teman. Tadi saya mohon maaf banget, saya juga cukup lupa dengan konfigurasi yang saya dan teman saya lakukan. Karena hampir 80% konfigurasi itu yang mengerjakan adalah Mas Amala. Tapi di sini saya juga ikut membantu untuk mencoba konfigurasi. Dan di sini kita sudah mulai start jaringan dan kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita coba ngeping. Sepertinya tidak. Oh, kita merestart DB-nya dulu dengan mengetikkan init 6. Jadi init 6 ini adalah fungsi untuk restart Debian. Di sini kita login Debian lagi. Bentar. Ya, IP-nya sudah benar. Sini saya mengecek lagi IP-nya apakah ada kesalahan. Sebenarnya tidak. Untuk ini juga sudah. Nah, ini teman-teman. Sini kalian masuk ke connect network connection. Lalu kalian masuk ke local area network. Lalu kalian property. Di sini kalian klik TCP dulu. Nah, di sini cek dulu IP-nya apakah ada perubahan. Sebenarnya tidak. Lalu kalian ke device, lalu ke network setting. Nah, di sini kita ke advance. Nah, lalu di situ promiscuous mode kita allow all. Nah, untuk Debian juga sama. Kita lakukan hal yang sama, yaitu ke network setting. Kita ke advance. Kita cek dulu jaringannya apakah namanya sama internal. Ya, sama Intel R ya teman-teman. Jadi kita lanjut saja. Advance. Kita sudah allow all. Nah, di sini kita akan login Debian dahulu. Kita login Debian, masukkan username, lalu passwordnya. Lalu masuki ke mode super user atau SU dengan memasukkan passwordnya lagi. Nah, di sini kita sudah masuk di Debian. Kita akan mencoba CMD untuk mengeping apakah IP-nya sudah terhubung atau belum. Kita coba ping IP Windowsnya, oke terhubung. Lalu kita coba ping IP Debian. Apakah IP Debian akan terhubung juga atau tidak? Kita lihat. Oke, di sini IP Debian juga terhubung. Lalu kita akan mengeping jaringan yang terhubung ke laptop kita. Apakah terhubung? Kita cek dulu IP-nya berapa. Sini kita akan mengecek IP-nya nano etc resolve IP dari jaringannya. Kita cek. Kita tunggu.
Nah, di sini, di sini tulisannya adalah destination host unreachable. Karena kenapa? Karena di sini saya ada bikin sedikit kesalahan. Eh, Tadi di bagian awal video tadi bisa dilihat tadi awalnya saya menghubungkan jaringannya itu ke jaringan WiFi kampus ITB AIS Indonesia. Lalu di situ saya mengubah jaringannya ke jaringan yang lain. Otomatis saya di situ masukkan IP-nya itu adalah IP dari jaringan yang lain. Dan di sini setelah saya cek ternyata jaringan yang saya gunakan itu tiba-tiba di sini. Nah, di sini tiba-tiba saya berubah sendiri jadi ke TPAS karena sebelumnya saya, seperti yang saya bilang tadi yang saya gunakan itu sebelum TPAS. Di sini saya tiba mengganti jaringan ke TPAS. Kelihatannya TPAS. Nah, mau tidak mau saya di sini mencoba untuk mengubah IP-nya lagi. Karena sebenarnya untuk jaringan yang sebelumnya saya gunakan itu sedikit trouble karena dia tiba-tiba terputus sendiri jaringannya dan langsung auto terhubung ke WiFi kampus. Nah, di sini kita coba ganti IP-nya lagi. Nah, di sini kita lihat karena saya di sini video kenapa di kursornya saya melihat speednya itu dikarenakan waktu itu saya masih belum sadar dengan kesalahan yang saya buat di konfigurasi. Oke, saya play lagi. Nah, di sini saya akan mengganti IP lagi. IP-nya saya ini IP jaringannya WiFi TPAS akan saya masukkan ke dalam Debian. Saya percepat saja. Nah, ini sudah akan saya ganti IP-nya menjadi 1.100. Nah, yang gini sudah. Lalu saya setelah sudah mengganti IP name servernya, saya akan masuki ke IP network interface-nya. Di sini juga saya ubah juga untuk IP ETH01 ETH0. Saya ubah ke IP jaringan yang terhubung di laptop saya, yaitu 100. Saya percepat saja. Di sini sudah saya ubah. Lalu langsung saya restart videonya. Dan nah, di sini sudah terrestart. Lalu saya cek properti lagi. Oke, di sini saya sudah restart Debian. Saya skip tadi karena caranya bersama. Tadi cuma saya ganti IP saja, makanya saya skip. Kita login lagi ke password. Nah, di sini saya akan mencoba ngeping kembali apakah berjalan. Yaitu IP dari Debian dulu. Oke, terhubung. Lalu IP dari Windows XP-nya apakah terhubung? Kita lihat. Nah, ini kita mau cek IP jaringan. Apakah terhubung? Sepertinya tidak. Request timeout. Sebenarnya saya ada kesalahan lagi. Request timeout. Nah, di sini. Ini bukan ini. Tiba-tiba ini saya cek ini. Saya ngecek IP jaringan yang terhubung. Ini 100. Di sini tertulis ya request timeout itu dikarenakan tiba-tiba jaringan yang terhubung di laptop saya itu tuh terputus. Kita lagi. Nah, nih. Dia terputus. Tiba-tiba terputus. Jadi di sini itu kendalanya adalah jaringannya itu tiba-tiba terputus dan saya waktu itu bikin konfigurasi itu tidak menyadarinya. Nah, di sini saya menyadarinya. Nah, itu tiba-tiba wifi-nya hilang. Nah, wifi-nya mati, sudah tidak ada dan mau tidak mau harus ulang lagi mengisi IP lagi. Tapi karena di sini sebenarnya caranya hampir sama. Jadi
saya waktu itu saya stop recording karena ya di sini untuk konfigurasinya itu terhalang oleh jaringan yang tiba-tiba terputus. Jadi mungkin sampai di sini dulu saja video tutorialnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan ini nanti masih ada lanjutannya. Untuk lanjutannya yaitu konfigurasi proxy server. Nah, saya selesai ini, saya akan langsung melanjutkan ke konfigurasi proxy server. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.